Selamat datang di Koma Channel. Kali ini gue bakal ngebahas soal yang next level daripada soal yang dikasih sama UTBK tahun 2003. Jadi pihak SNPMB itu ngasih soal yang ya soal-soal contoh UTBK tahun 2003 lah. Nah, dari situ gue bakal tingkatin ke yang next level soalnya, sehingga lu kalau misalkan bisa ngejawab soal gue, ya otomatis bisa ngejawab soal yang UTBK tahun 2003. Kenapa? Karena gue kembangin lagi soalnya supaya lu lebih terbiasa mengerjakan soal sulit. Ya, kalau mengerjakan soal yang lebih mudah, tentu akan lebih bisa mengerjakannya. Di sini ada 4 soal, yang dimana 4 soal ini tercermin dari soal-soal yang dikasih sama pihak SNPMB. Nah, ini gue mengerjakan soal pengetahuan kuantitatif, yang 4 aja lah, gak usah banyak-banyak. Dan gue pilihin yang menarik aja, yang menarik, soal-soal yang menarik yang bisa sekiranya mengembangkan skill lu. Oke, dari yang nomor 1 nih. Bilangan berikut yang habis dibagi 63. Nah, soal ini terinspirasi dengan soal yang kayak gini nih, yang soal nomor 1. Nah, bilangan berikut yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5 adalah. Nah, ini kan cupu ya. Nah, sekarang gue bakal ningkatin yang next level. Gimana yang ini nih? Nah, ini gimana? Apa kayak gini bang, harus kak 8.873 dibagi dengan 63. Wah, ini kelamaan bro, dan ini cara kuno. Dan gue gak pakai cara gini, karena gue tahu sebenarnya pengetahuan kuantitatif itu sebenarnya untuk mengukur tingkat IQ lu. Maka dari itu kita harus menggunakan IQ kita supaya mengerjakan soal dengan cara singkat aja. Karena waktunya itu hanya 1 menit 15 detik untuk satu soal. Maka dari itu gue gak menyarankan kalian untuk menggunakan cara-cara lama kayak gitu. Nah, gimana caranya? Oke, mari kita bahas nih. Gini, 63 itu kan pembagian dari 7 dengan 9 ya. 7 dan 9. Artinya dari setiap soal ini itu harus bisa dibagi dengan 7 dan 9. Mungkin sebagian dari lu tuh tahu sifat-sifat kalau pembagian 9 kayak gimana. Jadi kalau misalkan ada A ribu, B ratus, C 10, D satuan. Nah, kalau misalkan kita jumlahkan digit-digitnya A plus B plus C plus D itu kalau dijumlahkan apakah bisa dibagi 9? Kalau bisa berarti dia bisa dibagi 9. Misal nih 72 kan bisa dibagi 9. Nah, kalau kita jumlahkan itu 9 kan bisa dibagi 9. Nah, sama dengan kelima opsi ini, kita harus jumlahkan dulu supaya kita tahu apakah bisa dibagi dengan 9 atau tidak. Oke, 8 tambah 8 16, 16 tambah 7 itu 23 tambah 3 itu 26. Apakah bisa dibagi dengan 9? Gak bisa. Oh, berarti ini gak bisa. 3 tambah 7 10 tambah 6 16. Oh, berarti ini gak bisa dibagi dengan 9. 5 tambah 3 tambah 0 tambah 1 9. Bisa dibagi? Oh, berarti ini kemungkinan jawabannya. Terus 3 tambah 2 tambah 7 tambah 6, 5 tambah 7 12 tambah 8 ya 6 18. Oke, ini kemungkinan. 1 tambah 4 tambah 9 tambah 4 ini 18 juga. Oh, berarti ini juga kemungkinan. Jadi dari 5 opsi kita tersaring ada kemungkinan 3 jawaban, C, D, E. Nah, sekarang gimana caranya untuk mengetahui suatu bilangan habis dibagi dengan 7? Caranya gampang bro. Mari gue kasih tahu nih. Oke, jadi ini adalah calon-calon jawaban dari soal nomor 1. Nah, gimana cara mengetahui suatu bilangan itu bisa dibagi dengan 7? Sebenarnya dalam ilmu matematika, ini sebenarnya ilmu olimpiade sih, itu ada syarat dibagi 7, dibagi 11, dibagi 13, dibagi 17. Tapi karena ini keperluan SNBT, gue gak perlu gak perlu jelasin. Ini sebenarnya sisa-sisa olimpiade gue sih. Nah, gimana caranya? Ini gue langsung praktek aja deh biar lu gak bingung. Karena kalau menggunakan konsep, lu pasti bingung gitu. Misalkan ada 5.301 nih. Kita bagi satuannya dengan puluhannya. Ini kan satuannya, ini puluhannya. Habis itu gimana? Habis itu kita kalikan 5 ini. Kalikan 5. Harus dikalikan 5. Habis itu kita tambahkan dengan yang dipisah ini. Nah, kalau dikalikan 5 ini kan 5 kan? 535. Habis itu kita menggunakan cara yang sama, kalikan 5, harus kalikan 5 ya. Nah, kalau dikalikan 5 kan hasilnya 25. Terus kita tambahkan dengan ini kan hasilnya berapa ya? 78. Pertanyaannya, 78 bisa gak dibagi dengan 7? Gak bisa. Oh, berarti 5.301 gak bisa dibagi dengan 7. Nah, itu ketentuan mutlak. Dan itu caranya dan syaratnya kalau habis dibagi dengan 7.
Coba deh lu misalkan pakai kalkulator gitu, iseng-iseng aja berapa kali 7 gitu, terus menggunakan cara yang sama. Pasti caranya kayak gitu, Bro. Kalau pengen mengetahui suatu bilangan dibagi dengan 7. Coba nih 3276 dibagi satuan dengan puluhannya, terus kalikan dengan 5, 30-an. Nah, tambahkan 357. Kalikan dengan 5, hasilnya 35. Kita tambahkan hasilnya 70. Nah, 70 apakah bisa dibagi dengan 7? Bisa. Ini jawabannya. Ini bisa habis dibagi dengan 9 dan 7. Apakah ini perlu nanti kalau misalkan, oh ini ketahuan nih, apakah lu harus mengerjakan ini? Gak harus, bro. Karena waktu lu dikit. Kalau misalkan ada soal yang sudah pasti dan lu udah ngerjain kayak gini misalkan, udah langsung sikat aja. Jadi jawabannya itu adalah ini, D. 3276 itu kalau misalkan kita bagi dengan 63 hasilnya 52. Emang lebih ribet, gue tahu emang lebih ribet. Makanya gue bilang ini kan tingkatan yang next level lah. Kalau misalkan lu bisa ngerjain soal gue yakin lu pasti bisa ngerjain soal UTBK. Karena ini tingkatan yang lebih berbeda, bro. Oke, sekarang nomor 2. Nah, ini merupakan soal persamaan kuadrat atau parabola ya. Sumbu puncak dari persamaan ax kuadrat plus bx plus 3 sama dengan 0 berada di titik m, min 1. Pernyataan yang benar. Nah, ini sebenarnya gue terinspirasi dengan soal yang dikasih SNPMB yang soal nomor 2 kalau nggak salah. Ya, soal nomor 2. Kurva y sama dengan ax kuadrat plus 2x plus 1 dengan a tidak sama dengan 0 memotong sumbu x di 2 titik berbeda. Pernyataan yang benar adalah, tapi sebelumnya gue bakal ngasih materi. Nah, jadi sudah ada beberapa materi yang lu harus paham dan gue akan jelasin satu persatu. Dimulai dari setiap komponen yang ada dalam materi parabola. Misalkan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, untuk yang a nih ya. Yang a ini itu menentukan arah kurva. Jadi misal kalau misalkan ini ada grafiknya nih. Biar bagus lah. Nah, a itu tidak boleh sama dengan 0. A itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau dia sama dengan 0 maka dia itu merupakan garis lurus. Sedangkan ini adalah parabola. Kalau A-nya sama dengan 0, dia pasti terbuka ke atas. Nih, terbuka ke atas nih, terbuka ke atas. Terbuka ke atas. Nah, perbedaan antara yang ini dengan yang ini itu titik perpotongannya. Nah, ini berpotongan di 2 titik, yaitu which is D-nya lebih besar dari 0. Kalau misalkan menyinggung atau memotong 1 titik, D-nya sama dengan 0. Kalau D-nya tidak memotong sama sekali, maksudnya tidak memotong sumbu X-nya, maka dia definite positif. Maksudnya apa sih? Maksudnya Y-nya selalu positif. Nah, sekarang kalau A-nya kurang dari 0, maka dia kalau memotong di 2 titik atau diskriminannya lebih besar dari 0, maka dia memotong di 2 titik. Kalau 1 titik, dia D-nya sama dengan 0. Terus kalau tidak memotong X sama sekali, maka dia definite negatif. Jadi paham ya, kalau misalkan A-nya lebih besar dari 0, maka kurvanya selalu terbuka ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0, maka kurvanya selalu terbuka ke bawah. Nah, itu untuk A. Sebagaimana kalau B, nah B ini akan ngaruh ke faktor titik puncak sumbu X. Jadi misal kayak gini nih. Misalkan di sini titik puncaknya gitu. Titik puncaknya itu ada di XM, YM. Nah, B itu bisa mempengaruhi dari XM ini. Nah, gimana cara nyari XM atau maksimum di X itu min B per 2A. Sebenarnya ini ngaruh ke ini sih, ngaruh ke sini. Nah, min B per 2A yang ini nih. Nah, dia menentukan titik puncak sumbu X, makanya B itu mempengaruhi ke titik puncak sumbu X. Nah, itu untuk titik puncak sumbu X. Sedangkan kalau titik puncak sumbu Y itu menggunakan rumus yang ini nih. Ini nih, min D per 4A. Min D per 4A. Nah, itu menentukan titik puncak sumbu Y. Rumusnya kayak gitu, bro. Jadi rumus dari YM itu sama dengan minus D per 4A. Nah, ini lo harus ingat di luar kepala lah. Terus ada satu faktor lagi, yaitu faktor C yang memotong sumbu Y. Jadi maksudnya apa sih? Maksudnya kayak ini nih. Misalnya ada kurva nih. Terus dia kayak gini lah, memotong sumbu Y. Ini kan sumbu Y kan. Nah, ini merupakan titik C. Ya kan, ada sembarang lagi, terus ada kayak gini gitu. Nah, ini C nih di sini nih. Kalau misalkan nggak memotong pun, misalkan nggak memotong sumbu X-nya, misalnya kayak gini. Nah ini C-nya. Jadi paham ya, dari A, B, C itu sebenarnya berperan untuk menentukan atau menggambarkan suatu kondisi parabola. Terus ini parameter untuk menggunakan apa ya?
menentukan memotong sumbu X-nya berapa banyak, ini menentukan titik puncak sumbu Y, ini menentukan titik puncak sumbu X. Seperti itu. Nah sekarang kembali ke soal. Nah gue ingetin kalau misalkan lu ada di UTBK, khususnya terhadap matematika ya, gue gak terlalu mentingin yang materi pelajaran lain. Nah kalau matematika, di setiap pernyataan itu pasti ada gunanya. Pasti ada gunanya. Misal nih, sumbu puncak dari persamaan AX kuadrat plus BX plus 3 sama dengan 0 berada di titik ini. Sumbu puncak. Sumbu puncaknya itu di M, min 1. Ada XM, ada YM. Artinya lu bisa apa-apain YM-nya. XM-nya kan lu gak bisa apa-apain karena dalam bentuk M, dalam bentuk variabel juga. Sehingga ini gak bisa diapa-apain. YM-nya yang lu bisa apa-apain. Terus ada yang aneh nih. Di sini ada 3 nih. Oh berarti ini C nih. C ini. Oke, berarti kita tinggal masukin ke rumusnya. YM apa sih rumusnya? Rumusnya itu min D per 4A. Ini, min D per 4A. Menentukan titik puncak sumbu Y, sorry. Sehingga min D per 4A itu sama dengan YM. YM-nya apa? Min 1. Nah, minusnya kita coret sehingga D sama dengan 4A. D apa sih? D kan diskriminan ya. Rumusnya kan B kuadrat min 4AC. Masa lu gak tahu sih? Ini sama dengan 4A. Nah, C-nya udah ketahuan. Berapa? 3 nih. 3. Nah, cakep. Sehingga B kuadrat, ini gue taruh bawah aja ya. B kuadrat sama dengan 4A plus 4AC, yang C-nya itu diganti 3. Sehingga ini 4A plus 12A. Sehingga B kuadrat itu sama dengan 16A. Nah, dapat nih jawabannya. D jawabannya. Nih gue jelasin lagi. Bahwa setiap pernyataan, ini gue selalu ulang berkali-kali karena kalau lu bingung kan dari sekian banyaknya rumus yang ada di sini, itu kan ada banyak nih, ada 6 lah, ada 6 kategori. Ada menentukan arah kurva, ada faktor titik puncak sumbu X, memotong sumbu Y. Nah kan ada banyak nih. Terus lu bingung gitu, lu ini mau pakai cara yang mana? Nah ingat kata gue, di setiap pernyataan soal matematika itu pasti ada gunanya. Udah sambung-sambungin aja ke situnya. Nanti lu bakal tahu, oh ini mengarahnya ke sini, oh ini mengarahnya ke sini, ya gitu aja. Karena gue tahu sebenarnya soal di UTBK itu untuk sekarang ya, apalagi di pengetahuan kuantitatif itu ngarahnya ke IQ. Apa hal-hal yang sebenarnya mudah dikerjakan dan sangat fundamental. Artinya IQ lu yang main. Oke, sekarang nomor 3. Sumbu puncak dari persamaan. Ini sebenarnya sama kayak soal nomor 2. Cuman ini kurvanya terbuka kemana? Terbuka ke atas, terbuka ke bawah, atau tidak dapat ditentukan. Nah sebenarnya gue terinspirasi dengan soal nomor 3. Kurva Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1 dengan A tidak dengan 0 memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Pernyataan yang benar adalah ini gampang. Terlalu sepele. Pengen ngasih yang next level lah ya. Karena gue yakin kalau misalkan lu bisa ngejawab soal gue, maka lu bakal bisa ngejawab soal di UTBK. Lebih gampang kok di TBK daripada punya gue. Oke, coba kita arahin ke materi. Kurva itu terbuka ke atas atau ke bawah itu tergantung dari A-nya. Permasalahannya ini gak tahu A-nya nih. A-nya bentuk dalam A aja. Gak ada positif atau negatifnya. Ayo gimana caranya? Caranya gampang bro. Sebenarnya karena ini terhubung dengan soal nomor 2, kita manfaatin jawaban yang nomor 2. Ini jawaban nomor 2 kan hasilnya B kuadrat sama dengan 16A. Emang ketahuan gitu nilai B-nya? Kan enggak. Nah ini sebenarnya bisa diakalin. Kan gue bilang bahwa pengetahuan kuantitatif itu tergantung dari seberapa pinter IQ lu. B kuadrat ini positif gak? Selalu positif. Harus selalu positif. Sehingga ini positif. 16 positif dikalikan dengan A. Positif kali A sama dengan positif. Berarti A-nya itu otomatis positif juga. Sehingga A-nya lebih besar daripada 0. Nah kalau A-nya lebih besar daripada 0, maka kurvanya terbuka ke atas. Nah ini nih materi yang ini nih. Nah kayak gitu bro. Yang ini nih. Tapi kan gak tahu bang A-nya nilainya berapa? Gak perlu tahu. Yang penting lu harus bisa ngejawab soalnya. Itu yang penting. Nah sekarang lu bisa ngejawab soalnya walaupun B sama A-nya gak tahu berapa nilainya. Yang penting dia tahu kisi-kisinya gitu, bahwa A lebih besar daripada 0. Gitu. Itulah soal dari Koma Channel. Emang beda. Ya sisa-sisa dari Olimpiade lah. Nah sekarang nomor 4.
4 bola diambil dari sebuah kotak yang berisi 3 bola merah, 2 bola putih, dan 2 bola kuning. Misalkan B menyatakan kejadian yang terambilnya 2 bola merah, 1 bola putih, dan 1 bola kuning. Dan PB menyatakan peluang kejadian B. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitatif P dan Q? Berikut yang benar. Oke, sebenarnya gue terinspirasi dengan soal nomor 6, cuman kata gue sih ini soal apa ya, kayak ini dikit banget variabelnya. Bola putih sama bola merah. Nah, gue tambahin dengan warna kuning. Sehingga ini diubah bukan 3 melainkan 4. Terus di sini ada 2 bola kuning. Terus diambil 2 bola merah, 1 bola putih, dan 1 bola kuning. Caranya apakah sama? Sama sebenarnya. Sama, tapi lebih banyak. Jadi misal ada suatu kotak ya, di situ ada 7 bola di mana ada 3M, maksudnya 3 bola merah, terus 2 bola putih, terus ada 2 bola kuning. Diambil, yang mau diambil tuh 2 merah, 1 putih, dan 1 kuning. Nah, ini berapa peluangnya untuk mengambil dari sekian banyaknya ya. Dari ada 7 bola, mau diambil 2 merah, 1 putih, 1 kuning. Nah, peluang itu kan sama dengan banyaknya yang diminta dengan kemungkinannya. Dari 3 merah ke 2 merah, berarti kan lu bisa mengambil 3 kombinasi 2. Ada 3 tapi mau diambil 2. Berarti 3 kombinasi 2. Dikalikan dengan 2 kombinasi 1. Karena dari 2 putih mau diambil 1 nih. Terus 2 kuning mau diambil 1. Sehingga 2 kombinasi 1. Nah gini. Terus kemungkinannya kan ada 7 bola nih. Ada 7 bola. Terus mau diambil 4. Sehingga 7 kombinasi 4. Nah kayak gitu. Nah ini kalau lu kerjakan nih, ini hasilnya 3, ini hasilnya 2, ini hasilnya 2. Ini nih, 3 kombinasi 2 tuh 3, 2 kombinasi 1 tuh 2, terus 2 kombinasi 1 ya 2, terus 7 kombinasi 4 itu 35. Sehingga ini hasilnya 12/35. Jadi PB-nya, PB ya? Ya PB kalau nggak salah. PB-nya, peluang terciptanya B, kemungkinan B itu 12/35. 12/35. Terus gedean mana? Ya tinggal lu bandingin aja. Nah, sebelum kalikan silang, ini bisa dicoret. Bagi dengan 3 hasilnya 4. Ini 1. Bagi dengan 5 hasilnya 2. Ini hasilnya 7. Hasilnya 7, ini 2. Terus kalikan silang, ya 8 banding dengan 7. Oh, berarti gedean ini nih, 12/35. Itu jawabannya A. Oke, memang lebih sulit punya gua karena gua memang niatkan bagaimana lu bisa mendapatkan hasil yang maksimal dengan cara berlatih soal yang next level. Nah, gue yakin soal-soal yang dikasih sama pihak SNPMB itu gak jauh beda karena pihak SNPMB-nya yang kasih contoh soal. Artinya nanti pasti ada soal-soal yang kayak gini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau soal tingkatan dari SNPB itu tinggi? Makanya gue kasih soal kayak gini supaya lu gak bingung nanti ketika ada soal yang lebih sulit. Ya syukur-syukur sih kalau misalkan lebih gampang. Tapi kan pertanyaannya bagaimana kalau lebih sulit? Nah, ini gue sediakan. Ya ini sisa saya Olimpiade lah. Nah, bagi kalian yang mau menanyakan sesuatu, mau menanyakan soal UTBK maupun mungkin ada bocoran bang, bahas ini bang. Soalnya kalau di UTBK banyak yang ngebahas ini, banyak soal yang keluar ini bang. Silakan klik link di bawah ini karena gue sediakan platform buat kalian buat menanyakan langsung ke gue. Nanti gue bakal bahas di YouTube Koma Channel ini. Ya, gue di Koma Channel. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih bro.